Hai sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo bersama dengan Anda dalam Power Tips melanjutkan tentang How Adult Works. Di sesi yang pertama kita sudah bahas tentang memaafkan yang berdampak pada kita menjadi terbuka, ya kan? Sesi yang kedua Growth Mindset. Sudah lebih siap nih untuk mendapatkan hal-hal yang baru, siap memulai journey-nya. Nah, bagaimana memulainya, how to start the journey, kita akan bahas di episode kali ini bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Mia Juliana. Hai, Bu Mia. Hai, apa kabar? Kabar baik, kan lama kita nggak ketemu ya, libur Lebaran itu yang rasanya bertahun-tahun. Saya sampai lupa loh, saya masih kerja ya. Aduh, semoga nggak ada yang lupa bahwa kita juga masih tetap harus belajar sih katanya begitu ya kan untuk semakin Betul. berkembang ke depannya. Nah, memulainya nih loh Bu yang kadang susah Bu, gimana sih caranya? Yang paling pertama, mulainya adalah niat dulu. Iya, Betul betul, nggak? betul, Loh, betul, betul. kepengen nggak nih belajar gitu ya? Karena Iya. sebenarnya kalau kayak saya kemarin libur panjang, yang paling menarik adalah saya banyak belajar. Luar biasa, Kebetulan kan kalau international classes kan masih ada ya. nggak libur ya. Nggak libur, jadi saya ambil international classes, jadi bisa tidurnya pagi pun nggak ada masalah gitu loh. Niat. Nah, satu niat. Paling penting dari semuanya bahwa kita itu perlu niat. Kenapa? Karena biasanya kita punya banyak sekali alasan untuk nggak belajar. Aku wis tua, aku Iya sudah benar, tua, gitu ya. benar. Aduh, udah karatan ini, gitu ya. Padahal kita bukan dari kabelnya di sini di dalamnya juga nggak pakai Tembaga. tank gitu, tembaga ya kan. Jadi nggak mungkin karatan sebenarnya. Nah, gimana sih caranya supaya dendrit di kepala kita ini nyala terus, bisa dia punya spark terus supaya bantu kita memulai journey kita menjadi lebih berkembang, menjadi pribadi yang uh, lebih penuh pengetahuan, lebih terbuka gitu ya. Prosesnya itu adalah saya punya solusi, saya sebutnya dengan nano learning. Nano learning. Ya, Oke. Nano itu apa itu nano learning? nano Ya itu kan? permen. Nano-nano ya. Nano itu sebenarnya maksudnya adalah pembelajaran-pembelajaran pendek yang kecil-kecil. Nano. Hmm, Mikro terus ke nano. Mikro aja nggak cukup. Jadi nano, ambilnya yang lebih kecil pendek-pendek lagi. gitu Oke. kan. Iya, makanya kenapa TikTok itu laku. Kenapa? Dia tuh sebenarnya nano Oh, kan. iya betul It's betul. like a nano dan orang tuh jadi lebih seneng karena pendek 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 orang tuh seneng nontonnya satu 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 Hmm, dan ternyata kan kecenderungan kita manusia kita tuh seneng dan kita punya perhatian atau fokus kita itu pendek-pendek iya, maksimal iya, 3 menit gitu iya, loh. iya. Makanya waktu kita itu langsung yang maksudnya begini gitu ya. Kenapa? Karena di situ kita jauh lebih melihat. Nah, dalam nano learning ada syarat penting juga yaitu Hmm. harus kita bisa dilihat ada gambarnya. Baik itu gambar yang Oh, tidak bergerak maupun gambar yang bergerak. ya, ya. Karena manusia itu punya panca indera yang sangat kuat Mhm. dan kita jauh lebih mudah belajar dengan melihat Ya. ya secara visual. Nah, satu gambar. Yang kedua, harus tahu nih goalnya kita mau belajar apa sih Oh sebenarnya. iya, lihat gambar macam-macam lagi di sini. Mari ngono repot kan, waduh ini saya mau belajar yang mana gitu kan, Iya. materinya kok banyak ya. Nah, itu sebabnya kita harus tahu nih goal kita dulu, Goalnya tujuan. apa sih yang mau kita pelajarin, satu. Yang kedua, konsep apa yang mau kita pakai. Kita mau pakai studi kasus kah? Atau kita hanya mau Hmm. belajar tentang teori? Ya, ya. Boleh nggak sih belajar tentang teori? Boleh. Boleh. Yang Ya. penting adalah yang ketiga, Mhm. kita latih, kita exercise. Latihan dengan Oh. apa yang kita pelajarin. Bisa nggak? Kalau kita cuma belajar aja percuma, nggak ada gunanya. Mhm, mhm. Dari pengalaman saya ngajar 20 tahun, orang diajarin apapun, iya, iya, oh di kelas, Mhm. oh iya gitu. Habis itu nggak dikerjain, sama aja bohong, hilang. Hmm. Oke, Ya. menarik nih. Ya. Setelah itu, buatlah pertanyaan-pertanyaan setelah kita mencoba. Setelah kita coba, kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang, kok ini nggak jalan ya? Kalau ini nggak jalan, berarti harus bagaimana? Nah, akhirnya kita jadi lebih banyak belajar lagi. Kita cari lagi.
kita cari lagi. Carinya di mana? Banyak loh. Sekarang itu source itu ada di mana-mana. Internet, Mhm. ya kan? Mau dengan yang hidup juga dengan ada TikTok, Mhm. ada YouTube, gitu Mhm. ya. Nah, ini adalah cara-cara belajar yang paling menarik. Kenapa? Kita jadi lebih banyak untuk cari tahu lagi. Oh, oke. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat respon. Maksudnya? Artinya, setelah kita belajar, kita punya pertanyaan, kita respon. Oh, kalau gitu saya coba deh saya perbaiki dengan cara ini. Respon kita ini yang Oke. paling penting. Karena kalau kita udah nanya, terus kita cari tahu, kita cuma gini, oh gitu, iya ya. Nggak guna kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah what is our response to the terms. Hmm, oke. Yes. Nah, Ada, ada langkah yang terakhir nih. ada lagi. Oke, ya. Ada lagi. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Umpan baliklah dirimu sendiri. Feedback. Hmm. Kalau perlu kita bisa nanya sama teman-teman. Gimana? Menurut kamu tadi kalau aku begitu lebih oke gak? Kamu lebih suka I yang see. mana? I see. Saya biasanya atau saya yang baru sekarang nih? Hmm. Gitu. Oke. Jadi ternyata pengalaman itu penting sekali. Ya, ya, ya. Mencoba bertanya, yang saya tangkap adalah berarti pembelajaran dewasa dengan nano learning ini, kitanya yang juga harus tetap proaktif ya. Sangat. Hmm. Kita proaktifnya tuh nggak cuma proaktif aja, tapi bener-bener proaktif banget gitu ya. Benar-benar kita yang tahu kita mau apa. Karena sebagai pembelajar dewasa, keberhasilan Anda belajar adalah tergantung diri Anda sendiri. Nggak bisa nyalahin, nih yang ngajarin nih yang salah nih, yang ininya nih salah nih. Artinya kita masih belum belajar, kita belum punya growth mindset. Growth mindset I itu see. artinya kita fokus pada diri kita sendiri. Oke, kalau saya mau begini, saya yang harus tahu. Saya yang harus banyak belajar. Mau Hmm. kemana nih arah kita? Ya, ya, ya. Paham, Bu, paham, Bu. Jadi mulai belajarlah dengan yang kecil-kecil. Cari tahu tujuannya apa, cari source yang pendek-pendek dulu, ditelen, dicoba, pancing diri untuk bertanya, berikan respon dan Betul. juga feedback, baru langkah lagi selanjutnya, langkah lagi selanjutnya. Mari kita coba kalau begitu. Dan sebenarnya ada Hmm. satu hal juga yang perlu disadari Ya. bahwa dengan nano learning kita jadi lebih cepat belajarnya, Hmm. kita lebih cepat, kita lebih mudah, Hmm. dan kita juga lebih penuh resourceful. Kita lebih banyak resource atau apa ya alat Sumber bantu, daya gitu ya. sumber daya betul. Hmm. Hmm. Oke, keren ya si nano learning ini ya. Nah, Banget. kalau Anda sudah memulai dengan si nano learning, proses belajar dewasa itu sebenarnya seperti apa? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Bu Mia, terima kasih. Sama-sama. Sahabat Dinergi, terima kasih. Semoga berguna untuk Anda. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.